Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas saham request ya, Mark dan Make Indonesia. Nah, kita lihat nih ya, kinerja yang sekarang gitu ya, yang terbaru 2025 Q3 ini menarik atau enggak ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada request saham gitu ya, langsung ya tulis di kolom komentar saham apa yang mau dibahas ya. Oke, kita jadi disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Mark. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi silakan do your own research, silakan analisis lebih lanjut kalau memang Mark menarik ya. Jangan jadikan analisis saya ini, pendapat saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, oke. Jadi memang untuk menilai suatu perusahaan yang bursa efek, saya biasa menggunakan 3 kriteria utama gitu. Syaratnya yang pertama itu harus membagikan dividen. Ya, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Ya, jadi bukan hanya untung di atas kertas. Keuntungan itu nyata ya disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Nah, jadi kalau top manajemen gitu ya untuk jabatan ini gitu, mereka udah dapat gaji ratusan juta setiap bulannya pasti masuk kantong gitu. Jadi kalau mereka mengelola nggak profesional, asal-asalan gitu, harga sahamnya anjlok, terjun payung gitu ya. Ya sebenarnya mereka nggak peduli juga gitu ya. Kenapa? Ya karena mereka udah dapat gaji besar yang tadi gitu ya, pasti masuk tiap bulannya. Sedangkan kita ya kita cuma dapat dari dividen sekali ya, itu kalau bagi dividen. Dan juga dari capital gain kalau naik harganya. Maka jadi kita memang di awal memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan biasanya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya perusahaan yang punya kondisi bisnisnya sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat, rugi terus, ya utangnya terlalu besar, arus kasnya susah, ya perusahaan nggak akan bagi dividen gitu ya. Kemungkinan besar seperti itu. Karena apa? Karena lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu, survival dulu gitu ya. Jadi pemegang saham itu baru berikutnya gitu ya, nomor 2. Dan jadi makanya teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya ya. Jadi jangan beli ketika saat dia kemahalan, beli saat dia di harga yang super premium, di pucuk di harga tinggi, jangan. Karena apa? Karena takutnya rawan koreksi dan jadinya floating loss ya. Jadi makanya teman-teman sebelum berinvestasi nih ya, gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan mudah FOMO ya, jangan mudah ikut-ikutan orang gitu ya. Terus jangan mudah percaya rekomendasi, stock pick, berita, isu, rumor gitu ya, analis, termasuk juga analisis saya ini gitu, jangan percaya. Gitu, jadi teman-teman harus analisis sendiri gitu, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut. Nah, jadi memang ya kita harus megang gitu prinsip berinvestasi ya, harus sabar ya, harus berorientasi jangka panjang, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang sangat besar itu dalam jangka pendek ya, misalnya dalam hitungan hari gitu atau sebulan gitu, agak sulit gitu ya. Semua segalanya itu pasti perlu waktu ya, dan harus fokus pada value ya. Jadi hitung dulu value-nya ini sebenarnya berapa gitu perusahaan tersebut gitu ya, baru setelah itu tentukan entry price-nya gitu. Jadi value-nya ini ya berbeda-beda tiap orangnya, jadi teman-teman gunakan valuasi yang memang cocok gitu untuk teman-temannya, banyak kok. Nah, kenapa gitu kita harus memahami ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek, jangan lupa gitu. Karena kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Banyak perusahaan yang buruk, yang jelek gitu ya, dia digoreng naik, harganya naik gitu puluhan kali lipat gitu, belasan kali lipat. Kan fenomena umum gitu ya, gitu ya. Kalau saya sih nggak tertarik gitu, memang apa ya namanya, ya memang sih menggiurkan gitu, cuman pada akhirnya juga kalau memang kinerjanya buruk, nanti dia harganya yang digoreng itu nanti akan jatuh lagi ya, dan nantinya akan banyak meninggalkan banyak investor nyangkut di harga atas gitu ya, dan akhirnya media sosialnya jadi rame gitu, jadi tahu gitu, oh perusahaan ini lagi ada apa nih rame gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita jangan sampai jadi yang seperti itu ya. Dan nanti untuk Mark ini nanti kita akan bahas ya dari ya analisis laporan keuangan ya versi saya. Ya, jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamentalnya dan hanya menilai kinerja masa lalu. Ya, sampai 2025 Q3. Jadi kalau ke depannya gimana? Kuartal berjalan sekarang gimana? Kalau ada corporate action yang sekarang terjadi gimana? Ya itu silakan teman-teman analisis sendiri gitu ya. Silakan lengkapi analisis yang kurang, lakukan proyeksi kira-kira ke depannya bagaimana. Gitu. Jadi kita memang fokusnya di laporan keuangan ya, nggak fokus pada harga sahamnya.
Nah, kenapa gitu ya? Karena laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya, gitu ya, lagi sehat atau lagi sakit. Kalau misalnya udah tahu nih ada lagi sehat atau lagi sehat, nah tinggal masalah harga, cocok atau enggak, gitu ya. Oke, jadi teman-teman itu aja ya, kita langsung aja ke analisis. Nanti ini akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu, dan teman-teman kalau memang mau, Excelnya bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin ya. Oke, langsung aja lah kita ke analisisnya. Yang dicek pertama itu adalah riwayat pembagian dividen ya. Oke, jadi untuk riwayat pembagian dividen gitu ya, perusahaan Mark gitu ya, ini memang udah bagi dividen rutin ya, tahun 2025, 2024 ya, 2024 tahun bukunya 3 kali. Dan untuk tahun ini 2025 kemungkinan bakal 3 kali juga ya. Yang tahun 2023 dia cuma 2 kali setahun ya. Jadi ini kan kalau lihat kinerja pembagian dividennya ini rutin bagus ya, bisnisnya nyata ya, keuntungannya nyata. Cuman di 2023 dan setelahnya sampai yang sekarang ini lebih menarik. Kenapa? Karena dia membagikan dividennya lebih sering gitu ya. Berarti bisa dibilang gitu ya, perusahaan ya punya uang kas yang katakanlah nganggur gitu ya, buat apa ditumpuk, mendingan dibagiin aja ke pemegang sahamnya ya. Nanti akan disinggung lebih lanjut ya. Jadi ini baik ya, perusahaan yang lolos kriteria saya yang pertama. Jadi oke gitu ya, bagus gitu ya. Nah, kita langsung cek dulu ya, ini satuannya rupiah 2025 Q3 ya. Langsung kita pilih ke kasta kas ya, kita pindahkan nilainya. Nah, kasta kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit ya, kecil, hati-hati, karena perusahaan mungkin bisa jadi susah bayar operasional atau mungkin ketiganya terganggu gitu ya. Jadi bayangkan aja teman-teman punya perusahaan nggak bisa bayar operasional, yang paling krusial gitu aja gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Nah, kalau nilainya terlalu besar gitu ya, itu juga tanda tanya ya, buat apa kelebihan kasnya gitu ya. Kenapa nggak dinikmati aja oleh pemegang sahamnya ya, dengan apa ya, tadi bagi dividen ya, lebih sering, lebih besar, atau bayar ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman ke bank yang masih ada ya, supaya beban bunganya ringan, atau buyback saham gitu, mengurangi jumlah saham beredar ya, sehingga apa, mengurangi faktor pembagi supaya earning per share dan dividen per share nanti lebih besar, dan akhirnya kembali lagi kita pemegang saham itu yang nanti akan diuntungkan gitu. Dan untuk si Mark ini ada kenaikan kas yang agak lumayan ya, nggak cukup besar juga nih. Nanti untuk detail nanti kita lihat di laporan arus kas ya. Oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian saldo laba ya. Saldo laba pilih yang ini ya. Oke, kita pindahkan. Nah, kita pindahkan dulu. Di saya udaranya kering gitu ya, jadi ada batuk-batuk. Kalau di teman-teman gimana nih ya, kalau lagi kering nggak tuh di daerah teman-teman? Oke ya, jadi kita udah pindahkan ya saldo laba. Nah, ini saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari sejak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya, dan itu di luar dividen yang dibagikan. Jadi si Mark sejak pertama kali berdiri ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 742 miliar. Ya, jadi ini perusahaan yang memang terbukti untung gitu ya, saldo labanya positif, makanya dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif, dia nggak akan bisa bagi dividen ya, dan termasuk perusahaan yang bermasalah karena ya rugi melulu, nggak ada keuntungan gitu. Lalu kita cek ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Nah, kita pindahin ya, KNP-nya dipindahkan juga. Oke ya, dan ini kita lihat nih ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Jadi ini kan nilainya 5,6 ya. Jadi si Mark itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 5,6 kali modalnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, modalnya 1 miliar, itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 5,6 miliar di luar dividen yang dibagikan ya. Jadi memang sudah terbukti untung, terbukti apa ya, padat keuntungan lah si Mark ini ya. Dan untuk perusahaan ini ya dihargai PBV-nya ya memang premium ya, 3 gitu ya. Jadi ya wajar perusahaan yang bagus dihargai tinggi. Tapi kita lihat dulu ya ke bagian profitabilitasnya, karena saya biasanya cari di bawah PBV kurang dari 1 ya, si Mark. Oke, setelah itu kita langsung cek ke pendapatan ya. Saya hanya pakai 3 aja yang penting ya. Yang pertama pendapatan ya, penjualan ya. Kalau di sini sales ya, net sales atau penjualan ya. Kalau saya revenue sama aja kok ya.
istilahnya sama aja, beda-beda kata doang. Nah ini yang dilihat itu adalah pendapatan ya. Nah kenapa pendapatan gitu? Karena pendapatan ini adalah harga jual yang ditetapkan ke customer gitu. Customer bayar sekian gitu ya. Nah perusahaan yang bertumbuh itu adalah perusahaan yang biasanya revenue-nya cenderung naik ya. Jadi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu dia relevan dan dibutuhkan oleh customer gitu. Nah jadi kalau misalnya dia nggak dibutuhkan, nggak disukai customer, dia harga penurunan. Nah cuman nggak tahu nih si Mark ini sekarang lagi ada penurunan berapa persen nih, sekitar 14% ya. Kenapa nih si Mark turunnya? Nanti cari aja kira-kira beritanya kenapa gitu ya. Dan sejujurnya saya memang nggak gitu ngecek gitu ya si perusahaan ini kadang bisnisnya apa, karena saya fokusnya biasanya di laporan keuangannya aja gitu. Jadi saya memang biasa lakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Saya lakukan ya hal yang sama yang seperti yang teman-teman lihat gitu ya, membosankan gitu sebenarnya. Nah jadi ini dari bisnis ini lagi ada penurunan pendapatan ya. Kenapanya nanti teman-teman boleh cek gitu. Cuma kalau penurunannya baru sekali sih masih ditolerir lah ya. Nah lalu nanti si pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, yang ini nanti keluar di laba bruto ya. Laba bruto ini penting. Kenapa? Karena laba bruto ini adalah ya indikator inti efisiensi perusahaan ya. Jadi untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Jadi kalau misalnya ini nih ya dari GPM 50%, berarti misalnya teman-teman jual barang 100.000, ambil profit kotornya itu 50.000 ya. Jadi 50.000 lainnya itu adalah harga modalnya gitu. Nah jadi gitu ya, kita lihat nih, semakin besar gross profit margin maka akan semakin besar net profit margin ya. Karena nanti si laba bruto ini nanti akan dikurangi oleh ini beban usaha, beban lain-lain, beban pajak, DLL gitu ya. Nanti akan muncul di laba bersih gitu ya, angka final dari laporan laba rugi ya. Kan diberitakan fokusnya bisa laba rugi ya, untuk melihat perusahaannya untung atau enggak ya. Nah, ini kita pindahkan dulu. Nah lihat tuh ya, nanti keluar ya net profitnya sekian dan perusahaan ini secara pair ini udah dihargai udah cukup murah ya, di bawah 10 ya. Jadi ini sebenarnya cukup menarik juga ya kalau secara pair gitu. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas ya, untuk memvalidasi si pendapatannya laporan laba rugi gitu. Yang dicek itu adalah penerimaan kas ya, angka yang paling atas ini. Aduh maaf cegukan saya tadi habis makan, agak kecepatan makannya ya. Nah oke. Ya, nah si penerimaan kas ini adalah untuk memvalidasi pendapatan. Jadi kan katanya si Mark ini dia pendapatannya 594 miliar. Nah uang yang diterima perusahaan itu berapa dari customer, yaitu sebesar 590 miliar. Artinya customer itu bayar 99% dari pendapatannya ya. Jadi ini bagus, cari yang mendekati 100% gitu. Jadi kalau ibaratnya ini kayak gini ya, sebelumnya 95%, berarti teman-teman jual barang 100 juta, customernya bayar 95 juta, 5 juta lagi kemana? Ya dalam berubah jadi piutang, harus teman-teman tagih gitu. Tapi kalau rasionya mendekati 100% gitu, 100% dia berarti customer bayarnya full gitu ya, ada barang ada uang gitu. Cari yang bayar selalu full gitu. Karena apa? Karena si uang kas ini kan tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah jadi uangnya udah dikumpulkan ya 590 miliar, bayar supplier ya, bayar karyawan, bayar bunga, bayar pajak ya. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Ini nilainya wajib positif ya, saya bilang wajib positif. Karena artinya kalau positif, dia artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi uangnya itu nggak cuma habis untuk bayar ini supplier, nggak habis untuk bayar operasional gitu ya. Ngapain punya bisnis yang uangnya itu habis untuk operasional gitu, operasional nggak nutup gitu. Harus yang seperti ini gitu ya, bagus. Dan setelah itu perusahaan juga dia berekspansi tuh, perolehan aset tetap ya gitu. Jadi dia berekspansi. Cuman ini memang agak membingungkan sedikit gitu ya. Kenapa gitu? Karena sebenarnya kenapa harus ada pencairan deposito ya gitu. Ternyata kalau kita lihat ya mungkin bisa karena ini dia bayar dividen besar ya, bayar utang bank juga gitu, dan menerima pembayarannya. Jadi mungkin dibantu sedikit dengan pencairan deposito ya. Sebenarnya sih cukup ya saya rasa gitu ya. Karena kalau misalnya dia nggak cairin deposito pun dia ada kenaikan kas ya. Nah jadi untuk aktivitas pendanaan, jadi kita pindahkan dulu ya. Ini nilainya negatif ya. Artinya nilainya bagus ya, karena perusahaan berusaha melunasi pinjamannya ya, dan juga dia membayar dividen gitu. Karena kalau nilainya
dia negatif gitu ya. Ntar ya kita, nah ya nih kayak gini nih, negatif dia kan tuh bayar utang ya. Kalau positif dia nambah utang ya. Kalau nambah utang berarti kan ada beban bunga gitu ya. Kalau bayar dividen ya nilai negatif, maka cari yang nilai negatif, karena perusahaan tuh dia akan bayar dividen dan juga melunasi pinjamannya gitu ya. Dan tadi ya dengan adanya ada pencairan deposito juga gitu, jadi ada kenaikan kas tara kas ya, kenaikan kas ya. Sebenarnya pun tadi ya saya sampaikan nggak perlu lah ngapainnya cairin deposito, karena sebenarnya udah cukup gitu ya. Cuman kembali lagi kadang kan perusahaan ada kebijakan gitu ya, mungkin dia hanya memperkuat aja si kasnya supaya nggak terlalu sedikit ya gitu. Nah, jadi tadi kita udah lihat sekilas ya untuk laporan arus kas ya, dia baik ya. Sebenarnya kondisi ini oke kok ya. Setelah kita pindahkan datanya, jadi si Mark gitu ya adalah perusahaan yang sangat baik ya. Bahkan kinerjanya semakin membaik, karena yang tadi bagi dividen sekali, 2 kali, sekarang jadi 3 kali gitu ya. Dan ini mungkin akan 3 kali ya, dan selama 3 tahun terakhir ini sangat baik gitu ya, sangat baik sekali untuk Mark. Nah, saldo labanya juga positif, bisnisnya telah menghasilkan total profit itu sebesar 5,6 kali modalnya ya. Dan untuk secara PBV ya dia 3 koma ya. PERA udah cukup murah di bawah 10, dan secara manajemen arus kas ini sangat baik ya, polanya plus min gitu ya, dan ada kenaikan kas tara kas gitu. Jadi perusahaan sehat buat saya gitu ya. Nah, bisa kalau udah sehat seperti ini kita cek, biasanya kalau saya ya ceknya apa, rasio lancarnya dulu yang utama. Ini 458, rasio lancarnya 91. Oh, udah ini rendah resiko ya. Kasnya berapa? Kasnya 113. Utang banknya kecil juga ya, ini sangat rendah resiko untuk jangka pendek ya. Untuk jangka panjang juga debt-nya segini, DER-nya juga sangat kecil gitu ya. Jadi ya memang perusahaan yang sangat sehat gitu, dan pantas sekali dijual di harga yang super premium ya buat saya. Dihargai 3 nih, karena saya carinya kan tadi di bawah 1 ya. Nah, cuman nggak tahu nih Mark gimana nih ya, menurut teman-teman mahal atau murah nggak ya dengan kinerja sebaik ini gitu ya. Sangat baik sih Mark gitu. Jadi teman-teman boleh gitu ya kasih pendapatnya si Mark nih, baik atau enggak ya, bagus atau enggak, boleh sampaikan di kolom komentar ya, supaya yang lain juga tahu. Nah, kalau teman-teman gitu ada request saham gitu ya, terus ada pertanyaan seperti investasi saham, sampaikan aja di kolom komentar ya, nanti akan saya respon gitu. Yang request nanti akan saya jadwalkan. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing saya untuk Mark gitu ya. Semoga semoga sharing dari saya ini bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, thank you gitu ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.